سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا من شر الأرض إلى مغارب يوم برها وبحرها خصوصا مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ وعوذ النكسبندي الشيخ الحسن السدري وسيد علي بن أبي بكر السقاف الجميع مشايخنا خصوصا وعلي بن الكتاب الشيخ ابن عطية الاسكندري الشيخ محمد علوي المالكي الشيخ مجيب لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana Bin? Bismillahirrahmanirrahim. Wahadihil haqiqatu tubayyinu tariqaka walakin man amanathu al-ghaflata lam taruddahu an-nakabatu. Wahadihil haqiqati utawi iki ikilah haqiqat tubayyinu iku jelasna tariqaka ing dalan sira walakin nang tetapi man utawi wong amatat iku mateni sapa man al-ghaflata al-ghaflatul lali lam taruddahu kang balekaken sapa man an-nakabatu ing pira-pira nakabat di annal mir'ata krana stune mir'ah itu kaca pengilon naqisota itu kurang jawarihika wala tata'allamu. Jadi ini kemarin kita membahas tentang dosa kecil dan dosa besar. Maka sampean jangan pernah menyepelekan dosa kecil. Karena Anda menganggap itu dosa kecil, Anda sepelekan. Anda tidak tidak urusi. Jadi karena itu memang dosa kecil, sampai nggak apa-apa dosa kecil aja. Maka dosa kecil itu kalau dibiarkan itu akan menjadi besar. Sama. Jangan suka menyepelekan perbuatan baik sekecil apapun. Saya ulangi lagi. Sampean kadang mau sedekah, Gus saya cuma punya uang 10.000, uang 1.000. Jangan pernah meremehkan uang 1.000 rupiah. Karena 1 juta kurang 1.000 rupiah tidak 1 juta. 1 miliar kurang 1.000 rupiah ya namanya bukan 1 miliar. Maka jangan pernah meremehkan sesuatu yang wahadil haqiqatu tubayyin. Jadi apa? Ini kita itu kadang sukanya menyepelekan apa saja sebenarnya. Ada orang nyumbang kecil, nyumbang kok kecil, itu ada. Tapi yang jadi masalah itu kalau kaya nyumbangnya kecil, lah itu masalah. Nah, kalau yang nyumbang Pak Dasuki kecil ya suruh maklum semua ya, maklum semua. Tapi kalau ada orang kaya nyumbang masjid kok 10.000, ini bukan menyepelekan, ini yang salah, nggak tahu yang salah siapa. Itu contohnya begitu. Maka
Tapi kita apapun itu jangan pernah menyepelekan sesuatu yang wa hadhihi al-haqiqatu tubayyinu tariqaha walakin man amatathu al-ghaflatu lam taruddahu nakabatu. Di hakikat kita itu hakikatnya kita itu sudah dijelaskan, sudah dikasih tahu jalannya ya. Tetapi man amat sampean sendiri membunuh, sampean sendiri dibunuh ya. Dibunuh apa? Oleh rasa lupa, oleh rasa lalai, lam tarud dahu nakabat. Anda ya dibalikkan ya, an-nakabatu apa ujian cobaan. Sebenarnya sampean itu sudah tahu kalau nempeleng orang itu pasti satu, kalau nggak ditempeleng balik ya dilaporkan polisi sampean masuk penjara. Sebenarnya kita sudah tahu. Sampean sudah tahu kalau mencuri itu nanti kalau ketahuan, kalau nggak di masa ya masuk penjara. Kalau tur seumpama sampean itu lolos nggak di penjara, itu duitnya enggak berkah. Sebenarnya kita itu sudah tahu itu, aturannya itu kita sudah tahu. Kita itu mana pisang goreng, mana ketan goreng itu tahu kita. Mana baik, mana tidak baik, itu sebenarnya kita tahu. Tahu. Ini sampai disuruh milih sate sama tempe, tahu pasti enak sate. Kalau sehat, saya ulangi lagi ya. Kalau sehat dan normal pasti tahu enak sate. Tapi sampean dibunuh oleh rasa lupa, dibunuh oleh nafsu sampean. Ini nafsu sampean membunuh sampean. Akhirnya sampean tetap melakukan nempeleng orang, tetap mencuri, tetap ini. Sampean sebenarnya udah tahu, nggak mungkin nggak tahu. Karena kita dikasih Allah bisa membedakan. Oh ini baik, ini nggak baik, ini baik, ini itu bisa. Li'annal mir'ata, terus di mir'ah itu kocok pengurun. Anak suatu kang kurang akal. Annal mar'ata, ini bukan annal mir'ah, mar'ata, perempuan ya. Anak sikota yang kurang akalnya. Anak kisotal akli sing akali kurang, ya mutu mati. Wala dua sokowal anai mar'ah, waya utawi mar'ah tadhuka iku guyang-guyu. Ada perempuan kok anaknya mati malah tertawa. Ini kira-kira perempuan stres apa enggak kira-kira? Stres. Pasti kurang saon. Wong ditinggal anaknya mati malah ketawa-ketawa. Fakadzalika anta tungkabu an qiyamil laili wa an siyami wa nahari wa bi jamil jawarihi wa la yata'allam. Begitu kita, sama kita. Kita itu diuji oleh an qiyamil lail, salat malam. Wa an syam nahari dan puasa siang hari. Wa bi jamil jawarihi dan keseluruhan badan kita ini wala tata'allamu, tapi orang rasa lara. Pertanyaannya begini, sampean puasa itu kerasa lapar apa enggak? Kerasa lapar. Sampean sholat malam bangun itu terasa berat apa enggak? Berat. Nah itu ujian sebenarnya. Itu ujian. Tapi kok sampean puasa siang hari enggak kerasa, sholat malam hari tidak, itu juga sama-sama ujian. Paham ya? Sampean puasa lemes kerasa ini kerasa lapar ini itu ujian. Sampean bangun malam sholat itu berat itu ujian. Tapi sampean bangun malam sholat nggak kerasa apa-apa. Sampean puasa siang itu juga sama. Sampean punya duit banyak itu ya ujian. Sampean miskin ya sama. Kalau sampean kaya raya itu diuji kira-kira duit sampean itu manfaat apa tidak. Kalau sampean miskin sampean diuji kesabaran sampean sampai mana. Sama. Ini nggak ada bedanya sebenarnya. Maka orang yang dianggap tentram itu adalah orang
yang kalau punya duit tidak bahagia, kalau tidak punya duit tidak susah. Itu orang tentram. Kok selama sampean megang duit masih bahagia, itu bukti sampean belum tentram. Kok sampean tidak punya duit kok masih susah, itu ternyata sampean masih belum tentram. Orang hidupnya tentram itu kalau punya duit biasa saja, tidak punya duit ya biasa saja. Tapi jangan Anda coba, nanti pokoknya nanti juga kita akan melewati itu. Akan melewati itu. Ya ngetes saja sampean, kira-kira sampean punya duit itu seneng apa enggak? Seneng. Ada yang ngomong, saya punya duit malah susah, bos. Kenapa? Pasti ditagih utang. Karena tahu kalau punya duit. Gitu. Maka orang yang dinamakan tentram itu ketika dia punya duit tidak bahagia, ketika tidak punya duit tidak susah. Ini orang yang paling tentram. Kalau tidak percaya sampai cek orang-orang alim itu tidak punya duit ya biasa-biasa, tidak punya duit ya biasa-biasa saja. Saya Muhyiddin itu punya duit ya biasa-biasa, nggak punya. Itu contohnya begitu. Maka sebenarnya itu nggak ada bedanya. Nah kadang begini, ada orang diuji kaya nggak kuat, tapi ketika diuji miskin kuat. Ketika diuji kaya terus ini, wah semua kaya, kayak pada sugi, ya. Uji kaya nggak kuat ya, setiap hari melakukan maksiat. Tapi ketika diuji miskin, cek ke masjid terus. Istiqomah. Ada orang yang seperti itu, atau sebaliknya. Ya, saya ulangi lagi. Ketika dia diuji miskin, nggak kuat, nyuri, datang ke gunung mana, uka-uka, ngambil pesugihan, macam-macam ketika diuji miskin. Tapi ketika dia diuji kaya, malah kuat. Sering sedekah, sering ini. Maka saya sering ngomong bahwa sebenarnya ujian itu nggak ada yang berat, nggak ada yang ringan. Tergantung sampean menghadapi dan menyikapi ujian itu. Kalau ujian itu Anda anggap sebagai musuh, ya berat. Jadi, Pak Dasuki diuji miskin cuma dianggap kemiskinan ini nanti begini. Ya berat, pasti berat. Tapi kalau sampai diuji miskin kok biasa saja, biasa. Miskinku dari kecil saya sudah biasa, terlatih gitu. Terlatih miskin biasa. Tapi kalau problem miskin ini Anda jadikan momok, menakutkan, ya pasti berat. Enggak bakal kuat. Sampai mau dinasihati 10.000 orang lo nggak bakal kuat. Maka cara mengatasinya adalah ujian ini rasakan dulu. Rasakan dulu, diuji sakit, diuji istri rewel, diuji anak nakal, diuji orang tua rewel, diuji macam-macam. Itu rasakan dulu, jangan belum sudah, wah saya ini berat, ini jangan dulu, rasakan dulu. Sampai diuji sakit kepala, ya wow sakit kepala, rasakan dulu. Jangan mengeluh dulu. Sampai diuji istri cerewet, jangan mengeluh dulu, jangan curhat kepada orang dulu. Rasakan dulu, oh iya, oh begini tuh rasanya istri cerewet. Ya rasakan dulu. Sampai diuji anak nakal, rasakan dulu. Nah, ini belum baru diuji anaknya, ini udah ngawur, udah ini, rasakan dulu. Nah setelah Anda rasanya begini, pelan-pelan kenali masalah itu, ujian itu. Nah, maka sejatinya kita itu sudah tahu, wahadil hakikatun, kita itu sudah tahu jalan kita. Cuman kita itu tahu, cuman kita dibunuh oleh rasa lupa dan lalai. Sampean pasti sering dengar, sering ngaji kalau orang sholat subuh, sholat zuhur, sholat ini pahalanya besar. Tapi kadang kita tidak melakukan. Kenapa? Karena lalai, karena lupa. Sudah tahu kalau duha ini Gus, kalau orang duha ini rezekinya lancar.
sampai tapi nggak duha. Oh tahajud ini bos, pahalanya ini. Tapi sampai tidak tahajud. Sebenarnya kita tahu, cuman kita lupa dan lalai. Atau sebaliknya tadi sudah tahu kalau mencuri itu risikonya, kalau kepegang dimasak, kalau nggak minimal masuk penjara. Sudah tahu kita itu risikonya. Sudah tahu, nggak ada yang nggak tahu. Pencuri itu nggak ada yang nggak tahu. Pencopet itu nggak ada yang nggak. Pasti tahu risikonya kalau dia ketahuan. Kalau tidak dimasak ya masuk penjara. Tapi kenapa kok dia berani melakukan? Karena lalai. Karena dorongan nafsu tadi. Enggak hanya orang bodoh, Pak. Orang pinter pun kena. Loh, menteri, bupati itu tahu kalau korupsi itu pasti masuk. Kalau ketahuan pasti ditangkap KP. Tapi faktanya masih dilakukan. Itu orang pinter semua loh. Bukan kok orang, itu orang pinter semua, tahu, mengerti semua. Tapi masih melakukan. Nah itu bukti. Orang pinter pun bisa terjebak dalam kelupaan dan kelalaian. Tahu semua, bupati enggak tahu pasti. Kalau dia ngambil uang rakyat, kok ketahuan pasti dipenjara. Tapi kenapa masih dilakukan? Karena dorongan nafsu keinginan dia. Tapi sebenarnya dia sudah tahu. Kita ini sudah tahu mana yang baik buat kita, mana yang tidak. Cuman dia itu dorongan itu. Wa ma dzalika li'annal ghaflata qad amatat qalbaka. Jadi lupa itu bisa membikin mati hatimu. Li'anal ghaflah itu artinya lupa. Qad amatat, teman-teman gawe mati qalbaka opo hatimu. Jadi lupa lalai itu bisa membunuh hati. Bisa membunuh hati. Jangankan kok ini yang seorang ustadz dan kiai pun itu. Maka kita ini nggak ada, Pak. Semua ini kita sama. Karena dalam rangka nanti lupa, kita itu bisa mau terbalik. Maka jangan pernah menjelek-jelekan orang. Loh, oke Gus, itu kan pejabat begini. Loh, tak kasih contoh, kiai ustadz itu loh bisa terjebak kalau dia itu lalai dan lupa. Maka kita ini harus terus takut kepada Allah lewat istighfar. Kalau di Bandung ada ustadz apa Pak yang kemarin viral, fakta ini. Padahal dia tahu konsekuensinya, gitu. Maka jangan suka menjelek-jelekan orang. Kenapa? Bisa jadi omongan yang Anda keluarkan itu kembali kepada sampean. Contoh, tetangga sampean punya anak, anaknya nakal, kena kasus macam-macam. Terus sampean komentar, anak tidak pernah disekolahkan, dididik. Itu bisa jadi kejadian yang dialami tetangga sampean bisa nggak datang ke sampean? Bisa jadi tahun depan tuh anak sampean yang diuji seperti itu. Iya. Jadi sampean itu punya tetangga seumpama ini, punya tetangga anaknya kena narkoba seumpama itu. Terus kamu sampean ngomong, itu anak nggak pernah dididik begini, nggak pernah ngaji. Ya nanti dulu Pak. Kasus yang dialami tetangga sampean itu nanti bisa berbalik tuh. Sampean ujiannya bisa sampean. Maka kalau ada tetangga, saudara, siapapun itu yang kena musibah atau ujian, sampean doakan diam-diam. Jangan malah disyukurin. Disyukurin itu diapain? Malah disumpahin. Syukurin lo ini, enggak nurut sama lo. Karena ujian itu bisa berbalik pada sampean. Loh, apapun itu semuanya. Itu bisa berbalik pada diri kita masing-masing. Maka
maka jangan suka nyumpahin orang. Kebetulan dia itu diuji Allah, punya anak kena narkoba. Tahun depan bisa kita yang diuji anak kita kena narkoba. Bisa apa enggak? Bisa, kenapa enggak bisa? Maka kalau ada sesuatu, siapapun itu kena musibah apalah macam-macam, jangan disumpahin, didoakan semoga kuat, semoga macam-macam. Terus ujian itu tidak menimpa pada diri kita. Itu latihan sebenarnya. Nah kita itu enggak, kalau ada wah itu sih enggak pernah ke masjid, enggak pernah ke ini, apa pesan kena ini loh. Jadi yang kena begitu itu bukan hanya orang yang enggak pernah ke masjid, yang di masjid pun sandal hilang itu banyak. Itu loh contohnya begitu. Maka lupa itu bisa membuat hatimu mati. Ya anal hayya yu'lamu nakrul ibro. Karena apa? Hidup itu merasakan sakit. Nakrul ibro itu jangankan kok Anda bangun malam, Anda ibro itu kecoblos dom artinya. Anda ketusuk jarum masih sakit apa enggak? Sakit. Maka jangan begitu Pak. Maksudnya gini loh. Ada orang kena ujian, sampean omongin gitu, itu sakit nggak kira-kira? Ada anaknya orang kecelakaan, terus sampean itu dibilangin, makanya kalau lewat jangan kenceng-kenceng gini, syukurin. Bapaknya dengar, sakit apa enggak Pak? Sakit Pak. Walaupun memang faktanya begitu ya. Nanti ketika ujian itu kebalik ke sampean, balik ini, anak sampean kecelakaan semua. Terus ada orang ngomong begitu, sakit apa enggak? Walaupun faktanya memang anak kita itu kalau naik motor kan kenceng. Ternyata kita itu enggak fair. Kalau ada anaknya orang yang sakit, biarin saja. Tapi kalau anak kita yang sakit, enggak boleh kayak dibully orang. Enggak begitu dong. Kebaikan itu enggak pandang, mau anak sampean, mau anak orang, itu tetap baik. Ada anak sholat, mau itu anak sampean atau anak orang lain, berarti anak itu sedang taat. Oke? Ada anak mencuri, mau itu anak sampean atau anak orang lain, tetap itu salah. Maka seandainya anak orang lain yang melakukan kesalahan, maka sampean ampuni, sampean doakan. Gitu loh. Sampean diuji punya anak, itu ya Allah anak saya semoga ini enggak begini. Tapi kalau anaknya orang syukurin loh. Gitu Pak. Nah, paham ya maksud saya. Maka kecoblos dom itu sakit. Sangat sakit sekali ya. Walau quti'al mayyitu bisuyufi lam yata'allam fa anta qina idin mayyitul qalbi. Walau quti'a, ketika ada mayit dipotong-potong dengan pedang, la yata'allam, pasti dia enggak akan ngerasa apa-apa. Kenapa? Ya kan sudah jadi mayit. Sudah jadi mayit. Lah seandainya kok ada yang masih hidup digitukan enggak apa-apa, berarti itu bukti hatinya mati. Umpama anak sampean disumpah-sumpahin orang, syukurin lu anak begini, kok sampean santai saja, itu hati sampean mati. Itu ya. Majlis, maka duduklah majlisal hikmati ing majlis ilmu. Fafihi nafakatun min nafakatil jannah. Nafakat itu bisa diartikan aroma, bisa diartikan gelombang. Maka sampean fajlis, duduklah sampean ini di majelis hikmah atau majelis ilmu. Majelis ilmu itu apa? Majelis yang sampean yang awalnya tidak tahu jadi tahu. Nah, ya kayak begini contohnya. Fafihi nafakatun min nafakatil jannah. Sesungguhnya dalam majelis ilmu itu
ada harum, ada aroma bau surga. Maka sebenarnya sampean ini tidak usah bahas surga atau neraka dulu, Pak. Mestinya sampean ini kalau mau masuk surga ya lewat mencium baunya dulu, lewat pekarangannya dulu. Lah majelis ilmu ngaji ini itu adalah taman surga. Lu orang nggak pernah masuk taman surga kok bahas surga kan lucu. Kalau sampean pengen masuk surga minimal tamannya tahu dulu. Lah orang ngaji seperti ini itu namanya taman surga, aroma surga. Maka fajlis majlisal hikmati fa fihi nafaqatun min nafaqatil jannah tajiduha fi tariqiha wa fi dari fi baitika. Maka temukanlah, ya, Anda temukan dimanapun sebenarnya. Majelis ilmu ini bisa Anda temukan dimanapun, bukan hanya di sini, di rumah juga bisa. Contohnya di rumah bisa gini, contoh, sampean pasti menyuruh anak sampean ngaji Iqra semua keluar. Oke, maka sekali-kali ketika pulang dari ngaji tes, sini dek, sini nak, sini cung, sini jang, sudah sampai mana? Oh Iqra 2, coba bapak mau alif ba. Itu berarti sampean sudah menciptakan taman-taman surga di rumah. Bukan hanya di rumah, di jalanan pun bisa. Bukan hanya di jalan, sampean ngariung, ngumpul ngopi, yang Anda ceritakan soal keilmuan, soal itu sampean sudah membangun taman surga. Bukan hanya begini, di mana-mana kita bisa menciptakan taman surga. Fala yafutkal majlis walau kunta 'alal masyati fala taqul ma fa'idatu fi huduril majlis wa ana aqsa wala aqtiru ala tarkil masyati. Jangan sampai Anda ngomong atau Anda ketinggalan majelis ilmu walaupun Anda sibuk bermaksiat. Jadi STMJ, sholat jalan sholat terus maksiat jalan. Sampai ngaji terus tapi maksiat juga terus. Tapi jangan sampai ngomong begini. Saya itu ngaji ma faidatu, tidak ada gunanya. Tidak ada faedahnya. Kenapa? Setiap saya habis ngaji saya maksiat lagi. Saya ngaji terus tapi masih bermaksiat. Jadi aku belum bisa meninggalkan maksiat. Jangan pernah sampai ngomong begitu. Nah, jangan pernah. Kenapa? Bal ala romi anar yarmi fa in lam yahud al yauma yahud ghadan. Orang yang mancing, orang yang berburu apapun, orang yang berburu atau mancing. Pertanyaannya begini, sampean mancing, hari ini tidak dapat, kira-kira besok sampean punya perasaan dapat apa enggak? Dapat. Besok jalan lagi kok enggak dapat, besok lagi punya perasaan dapat apa enggak? Maka sampean walaupun sudah ngaji, kok nanti di rumah atau di mana masih maksiat, jangan sampai ngomong bahwa saya ngaji itu nggak ada gunanya. Sampean sakit 40 tahun ke dokter, kira-kira diobati dokter 1 hari 2 hari sembuh apa enggak? Enggak akan sembuh. Minimal diinfus seminggu, ini operasi macam-macam, baru itu kemungkinan sembuh. Lah kita ini baru datang ngaji 1-2 kali kok pengen kaya. Lalu dari mana ceritanya, Pak? Dari mana? Tidak bisa. Padahal dijanji orang yang mau ngaji rezekinya itu dijatah oleh Allah. Nah cuman baru ikut ngaji 1 kali terus pengen kaya. Nah ya wassalam, Pak. Baru sekali 2 kali saya perasaan ngaji udah dulu ngaji baru sekali 2 kali kok pengen kaya. Dulu orang kerja mau kaya aja butuh bertahun-tahun. Ini sampean baru ngaji 2 kali kok pengen kaya. Kan lucu itu namanya. Loh, orang Pak, kalau serius ngaji istiqomah, hakul yakin dia kaya. Dia pasti punya uang. Lu serius saya ngomong, serius. Kalau tidak percaya lihat kiai-kiai itu.
Kiai-kiai itu kerjaannya ngaji. Yo kaya-kaya kok. Rezeki datang sendiri. Maka nah cuman kita itu baru ngaji 1-2 kali sudah pengen kaya. Nah itu masalahnya ya. Fa in lam ya'khud al-yauma ya'khud qudan. Maka kalau sampean mancing hari ini enggak dapat, pasti besok punya harapan dapat. Walaupun sekarang ngaji kita masih maksiat, besok kita ngaji maksiatnya hilang. Maka harus saya ulangi lagi, posisinya istiqomah. Ngaji itu gampang, yang susah itu ngaji. Maka man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka wa bi tariqan min tariqil jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Menuntut ilmu tidak ada batasannya, dari mulai lahir sampai nanti meninggal. Gus saya itu udah tua, Gus gak pantas. Lu jatah siapa gak pantas? Malah yang tua-tua itu malah yang harus ngaji. Karena waktunya tinggal sedikit, maksimalkan itu. Begitu loh. Sekarang saya udah tua, Gus ini dengerin ada kadang nggak dengar. Lu nggak penting kalau sudah itu. Pokoknya sampai datang itu sudah dihitung oleh malaikat. Orang datang di majelis ilmu tanpa pulpen, tanpa bawa pulpen, tanpa bawa buku, itu sama saja dia sedekah 100 motor. Kalau sekarang nggak ada unta, jadi orang yang datang di majelis ilmu tanpa nyatet, tanpa bawa pulpen, tanpa buku, itu sama saja dia sedekah 100 unta. Anggap saja 1 unta itu 1 motor. Sekarang orang sekaya-kayanya orang Pak, nggak ada yang pernah ngasih 100 motor. Tapi sampean datang ini sedekahnya sama kayak orang 100 unta. Loh. Coba, luar biasa majelis ilmu. Apalagi banyak. Sampai tadi orang yang nggak bawa pulpen, nggak bawa buku. Lah dia datang bawa pulpen, bawa buku. Itu sama kayak memerdekakan 1000 budak. Bawa pulpen, bawa buku. Maka istimewa orang ngaji. Cuman orang itu kan, orang itu gimana ya? Ngaji itu istimewa. Maka saya kalau ditanya, Gus, toriko sampean apa? Toriko saya ngaji. Dengan ngaji itu sampean tahu ini halal, ini haram. Sholat yang benar bagaimana? Wudhu yang benar bagaimana? Gus, saya tidak usah, saya ingin mengenal Allah langsung, saya la ilaha illallah. Tapi kalau sampean sujud dalam keadaan najis, diterima apa enggak? Maka sampean harus tahu najis yang mana, yang enggak najis mana, harus tahu. Nah kalau sampean sudah tahu cara bersuci, silakan Anda mendekat dengan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Tapi dasarnya harus ada. Loh sekarang enggak, pokoknya saya Gus, pokoknya enggak ngaji pokoknya itu apa, ngaji apa kulit itu enggak. Banyak yang ngomong begitu. Oh ini saya pokoknya ma'rifat. Ma'rifat itu apa enggak tahu, ma'rifat Ma'rifat ditanya apa ke ma'rifat? Oh ya ma'rifat itu ya bala-bala dicampur itu ma'rifat. Oh ada aja. Loh sampean mau mendekatkan diri kepada Allah, kalau tidak punya aturan main enggak bisa. Contoh, Allah itu tidak suka orang yang mabuk. Allah itu tidak suka orang yang tidak suci badannya. Allah itu tidak suka. Itu kan dijelaskan. Loh sampai terus la ilaha illallah sambil mabuk. Ini aturan main dari mana? Gitu. Maka saya ulangi lagi, ini penting. Maka ngaji fikih itu penting. Sampai nanti tahu, oh caranya bersuci, oh cara sholat yang baik bagaimana, oh cara bacaan itu tahu. Lah kalau sudah tahu, cara mendekatkan diri kepada Allah itu lebih mudah dibanding yang belum tahu. Thariqatut taubat wallahu a'lam bis. Semoga bermanfaat.